Udah gantian. Shalom. Ini gitu. Apa? Mama, Mang atau ini? Masih mama kayak gitu. Shalom, mari lambaikan tangannya untuk memuji mulakan Allah kita pada saat ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan sembah kami Tuhan, sebab Engkau yang bertahta atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih waktu Shalom bagi Bapak Ibu semua. Aku masak si Mari Jolorda. Kita lepas tahu. Mending teh. Mana ya? Aku minta dukungan doa dari Bapak Ibu. Biar anakku si Gustavo datang ke gereja. Bapak Ibu saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka pintu hati pikiran kita dan naikkan pujian kita yang berkata, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya, haleluya Yesus. Tuhan pasti memberkati kehidupan kita. Sesuatu yang pasti, sesuatu akan terjadi ketika kita membuka hati dengan sepenuhnya, membuka pikiran kita dan menyerahkan segenap dalam setiap apa yang menjadi harapan dan cita-cita kehidupan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, beberapa minggu ini saya terus menyampaikan firman Allah tentang pemulihan kepada kita, seperti saya sampaikan dari sebelumnya pesan Yesus yang terakhir. Ada 4 amanah agung yang disampaikan kepada murid-muridnya. Engkau cengeng ketika ada masalah jiwa, kecuali tahu hati. Kau mencari kambing hitam. Sesungguhnya di pribadimu itulah mujizat, di tanganmu itulah mujizat. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian harus berubah. Sebentar lagi
kita masuk kepada bulan Desember, jangan hanya gaba-gaba meriah pohon Natal, lilin, pernak-pernik di sana, mengikuti banyak Natal, Natal ini, Natal itu, Natal begono, Natal begini, tapi hatinya enggak berubah, hidupnya enggak berubah, perkataannya enggak berubah, pikirannya enggak berubah, tindakannya enggak berubah. Itulah yang mau dimaksudkan Tuhan di sini. Enggak sekedar kepestaian. Amin. Dalam segala keadaan waktu berlipat, tapi jadilah menjadi tanah yang baik. Ketika ditaburkan benih itu, maka dia menghasilkan buah 30, 60, 100 kali berganda. Jadikan hatimu, buka hatimu, lembutkan hatimu. Tuhan masuk kepada hati yang rendah hati. Orang yang tabah, orang yang sabar, orang pemaaf, yang mau mengampuni, yang mau berkorban, yang mau memberikan hidup yang terbaik. Nyatakan ikrar, janjimu Nasar. Sekali Yesus selamanya Yesus, maka Tuhan akan dimuliakan atas hidupmu. Puji nama Tuhan, pengumuman kita bagi kita saat ini Minggu tanggal 23 November 2025. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat Bahr dan simpatisan dalam mengikuti ibadah kita hari ini. Kami mengundang kembali Bapak Ibu, Saudara semua untuk aktif mengikuti ibadah kita yang tertera di bawah ini. Dan jangan lupa Tuhan berdaulat atas kami sekalian. Ya. Ya. Ini bantang. Apa ini? Enggak, segitu ya pertanyaannya kan? Ya, dimulai dari satu orang janda, ya, dan kita itu beda dengan mungkin seperti ya saya katakan mungkin seperti AKBP, ya mungkin udah ada jemaatnya. Tapi kalau kita gereja Penyebar Injil dimulai daripada nol. Pendeta juga sudah hadir, belum ada jemaat. Jadi kita awali ini dari seorang janda, dan itu pun di rumahnya kita buat pertanian. Dan ya lama-lama begitu bertambahlah jemaat ini, dan sekarang kita juga sudah memiliki 3 cabang, yaitu di Pahai Julu, di Siborong-borong, juga di Adian Kote. Jadi demikianlah untuk perkembangan gereja, dan itu semua karena anugerah Tuhan. Tahun 2009. Juga dengan cabang yang 2 itu? Iya, cabang yang 2 itu di bawahnya, seperti itu. Aliran Pentakosta disebut bisa aliran Roh Kudus, aliran karismatik, mungkin sebut-sebutan itu seperti itu, Bang. Kalau istilahnya secara apanya PGP, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, termasuk dengan kota di dalamnya. Isu tentang isi pokok ajarannya ya seperti umpamanya kalau di hari Pentakosta itu bertepuk tangan, ya kan, karena memang Mazmur 42 segala bangsa bertepuk tanganlah, hidup-hidupkanlah Allah dengan senang-senang, bahkan dengan segala bentuk jenis alat-alat musik yang mungkin ya suatu saat juga bisa saksofon dan lain sebagainya. Itu kita pergunakan karena juga kita meyakini itu juga bentuk suatu alat itu bisa membantu kita lebih lagi mengekspresikan kita lebih semangat untuk memuji Tuhan.
jabatannya sebagai gembala sidang dan sekaligus menjadi ketua rayon. Ya, ketua rayon itu mungkin seperti HKBP kan Pareses. Jadi saya ketua rayon di 4 kabupaten, di Tapan Utara, Toba, Samosir, dan juga Ulas. Selain itu ada di dalam gereja, apakah cuma hanya abang atau ada lagi? Iya, ada seperti pamane seperti pemimpin pujian yang tadi, sekaligus juga menjadi pelayan, dan ada tiga juga pendatua gereja yang mendukung, dan ada juga pelayan-pelayan yang bisa membantu mereka seperti itu. Seperti umpamanya bagian pembangunan ada, demikian juga bagian sosial juga ada, seperti maturia, diakoni, dan juga komunia juga lengkap di gereja kita. Kalau kita tata ibadahnya mungkin seperti yang Anda lihat yang tadi. Yang pertama adalah naikkan pujian pada Tuhan, setelah itu 2 pembukaan, baru nyanyian lagi, baru kesaksian atau minta bantuan doa. Setelah itu ya mungkin ada berupa pokok group atau kor bisa, dan juga ada nyanyian juga supaya lebih mengekspresi untuk menyanyikan Tuhan. Dan setelah itu nyanyian untuk firman Tuhan, dan setelah itu firman Tuhan, 2 penutup atau selesai. Hampir sama, cuman susunan ibadahnya itu mungkin agak beda, seperti mungkin ada bahasa roh, ada bentuk seperti bermazmur, itulah mungkin bahasa yang kami sampaikan, ya kan. Kita juga ada bagian-bagian pujian juga, contoh ya seperti Naporsiai Kosamonang Doi, contoh seperti bahasa Batak juga ada bahasa Indonesia, bahkan bahasa Inggris. Kita semua yang penting adalah untuk menguatkan dan juga memotivasi iman jemaat. Kita enggak menutup, seperti juga dalam pamannya nih buku ND juga KBB, kita juga terima seperti umpamanya marulupulo oleh Tuhan, ya kita nyanyikan itu semua. Jadi kita juga karena kita juga ada seperti suku Nias juga ada, jadi kita juga dalam ibadah itu 80% bahasa Indonesia. Fokus dari pelayan ini apa? Semua ya, fokusnya adalah bagaimana kita bisa memberikan cahaya Injil itu menjadi sebuah simbol dan model, menjadi contoh, menjadi terang, menjadi garam. Dan hidup kita itu adalah menebar begitu dan menebarkan firman Tuhan itu. Terutama adalah hidup kita, dan tentu kita harus kendalikan supaya orang lain juga bisa kita layani. Baptisan itu yang di gereja ini ada 3 baptisan. 1 baptisan air, itu yang mungkin yang pedidion dalam bahasa Batak, dan itu selalu karena kita membuat pemahaman dan pengajaran seperti itu karena Yesus juga umur 30 tahun dia di Islam di Sungai Yordan, bukan harus di Sungai Yordan tetapi harus tenggelam. Itu yang membuat dasar kita, dan di gereja mula-mula juga kalau dibaca di Kisah Para Rasul pasal yang kedua memang begitu, dan itu yang kita imani. Dan yang kedua adalah baptisan Roh Kudus, itulah bahasa lidah. Nah, bahasa lidah itu adalah bahasa yang terucap bentuk karunia yang kita tidak mengerti kecuali ada karunia yang bisa menafsirkan. Yang ketiga adalah baptisan api. Baptisan api itulah khusus kepada pelayan yang disebut dengan rela mati martir, demi untuk pemberitaan Injil tanpa takut mati, demi untuk menyampaikan kabar. Itu yang ada di gereja ini mengenai hal baptisan. Perjamuan kudus ada sekali sebulan itu, dan di awal bulan selalu, dan di minggu pertama, dan di hari kematian juga kita lakukan itu. Karena perjamuan kudus itu adalah apa yang kukerjakan untuk kamu supaya kamu lakukan untuk kemudian hari, kata Yesus, dan itu juga dilakukan di gereja kita.